paling mengejutkan itu adalah, Pak D, saya ini baru mengalami quarter life crisis. Ya, kayaknya semua orang ngalamin deh. Pasti ketika satu keputusan diambil ada risiko yang harus ditanggung ya. Beli, bayar, kabur gitu dan sebagainya. Nah terus gimana saya bisa survive? Saya mengedepankan bahwa Anda sudah datang, Anda sudah bayar, Anda berhak untuk pelayanan terbaik. Hasilnya adalah dibully. Banyak hal berawal dari cangkir kopi. Onone iki isaku iki. Perkenalkan, saya Sasongko. Saya kebetulan mengelola kedai kopi atau yang labelnya Omah Kopi Omah Sedulur. Jadi gini Mas, pada dasarnya saya itu punya pemahaman bahwa ketika kita menjalani sesuatu usaha dan kita memiliki semacam kesenangan atau mungkin orang bilang passion gitu ya di situ, lebih mudah untuk mengembangkan kemudian hari. Dan kebetulan saya dari zaman kuliah dulu itu sudah suka kopi walaupun dengan kopi seadanya gitu ya. Kalau Anda pernah dengar istilah wayangan, itu sebetulnya sistem kebut semalam. Belajarnya baru malam itu dan yang menemani kami ya hanya kopi, camilan, kacang atau apa sama radio, karena televisi pada waktu itu jam 12 sudah mati. Berdasarkan ke latar belakang saya senang kopi itu yang saya ikuti atau saya nikmati terus sampai kemudian ketika akhirnya saya harus memutuskan membuka usaha. Saya berpikir apa ya yang minuman yang universal lah. Jadi ada orang mengatakan bahwa wis ngopi urung, ngopi sik. Itu yang menginspirasi saya untuk membuka usaha dalam bidang yang segmennya kopi. Walaupun saya sadar segmennya terbatas. Rata-rata yang suka kopi adalah umur 20-an tahun ke atas. Yang betul-betul menikmati kopi, bisa menikmati kopi. Banyak hal berawal dari secangkir kopi. Dari mulai PDKT, omongan bisnis, tugas kuliah, dan sebagainya itu berawal dari secangkir itu. Saya menyajikan dan berbagi rasa, di mana orang bisa duduk, menikmati kopi, memanfaatkan kopi ini sebagai sarana untuk interaksi sosial. Sebenarnya ini adalah mungkin menjadi manifestasi dari menempelkan atau menamakan Omah Kopi Omah Sedulur. Kenapa Omah Sedulur? Karena saya punya aspirasi, punya keinginan kalau bisa tamu saya itu berinteraksi sosial dengan saya, dengan tamu yang lain, atau antara mereka sendiri. Itulah sebabnya saya tidak menyediakan wifi. Wifi atau gadget itu menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh, karena bagaimanapun juga manusia itu kan makhluk sosial. Alhamdulillah bahwa kedekatan antara saya dengan tamu itu minimal, itu mereka tetap bahasa kerennya loyalis gitu ya. Jadi menurut saya sih Mas, di sini tidak ada yang salah, karena itu konsep dan strategi bisnis masing-masing pelaku usaha. Dengan inovasi yang ada sekarang, monggo saja. Pasti ketika satu keputusan diambil ada risiko yang harus ditanggung ya. Jadi ketika mereka menjadi fast moving, beli, bayar, minum, atau mungkin malah take away dan sebagainya, itu nggak salah, itu sah-sah saja, monggo saja lah. Kalau saya karena dengan segala kekurangan yang ada pada Omah Kopi, saya ingin tamu itu merasa homey. Adanya ini dan bisa saya ini. Onone iki isaku iki.
Saya yakin bahwa kopi itu adalah subjektif. Satu macam kopi, standar pembuatan yang sama dinikmati oleh 4 orang. Kebetulan yang satu smoker, yang satu non-smoker, yang satu agak flu. Ketika ditanya gimana rasanya, beda semua. Karena di situ 80% boleh dibilang adalah kontribusi dari biji kopinya. Saya mengedepankan bahwa Anda sudah datang, Anda sudah bayar, Anda berhak untuk pelayanan terbaik. Di mana kopi tubruk itu tidak bisa di take away. Masalah kemudian adalah pertanyaannya adalah, nah terus gimana saya bisa survive gitu kan? Ini masalah waktu. Ketika saya mampu bertahan melewati waktu, melewati periode kritis ini, pada dasarnya manusia itu kan makhluk sosial, Mas. Dia tidak, keseharian mereka adalah bertemu orang, bercanda orang, meskipun orangnya introvert. Saya yakin periode itu akan datang lagi. Dan itu saya buktikan 2023 sampai sekarang ya kembali normal. Jadi fenomena yang ada sekarang ini adalah kalau saya boleh flashback, fenomena era 2010 saya berdiri itu 2012 sampai pasca Covid, pra-Covid. Mana orang bisa duduk, bisa pacaran, bicara masalah bisnis, bisa bicara masalah tugas, lalu juga nanti bercanda, main kartu dan sebagainya. Itu suasana yang selama ini ada. Saya memanusiakan tamu dengan segala kebiasaannya sebagai makhluk sosial ya, dan ternyata itu terbukti. Kira-kira gitu Mas. Jadi sebetulnya konsumen saya yang mungkin ngetren sekarang Gen Z dengan berbagai macam kosakatanya itu yang justru masuk ke pikiran, tutup warung saya googling apa sih maknanya. Akhirnya itu yang menjadi bahan untuk saya bisa berkomunikasi dengan mereka. Kok ada yang komen seperti itu, ya nggak apa-apa. Masalah dasarnya adalah begini, ketika seseorang anak muda, dia punya problema yang ya mungkin kalau dia cerita ke temennya, hasilnya adalah dibully atau tidak mendapatkan solusi karena temennya belum pernah mengalami solusi dari satu problem ya. Mereka butuh orang ketiga untuk mendengarkan, untuk bercerita. Akhirnya ada beberapa tamu yang boleh saya bilang, dia datang sendirian, dia mau me time, apa dia nunggu temen atau apa kan. Kalau dia main game, saya nggak akan ganggu. Tapi ketika saya lihat dia kayaknya gelisah, saya mencoba membuat pendekatan kepada yang bersangkutan. Nggak tahu gimana juga, saya juga nggak bisa menjelaskan prosesnya. Yang bersangkutan itu cerita. Belum tentu dia cerita itu dia butuh advice, butuh saran, suggest itu enggak, belum tentu. Minimal dengan kita mendengarkan, orang itu kan dengan dia bisa mengeluarkan itu, sejauh ini saya lihat banyak yang merasa nyaman gitu loh. Nah ini, sayang saya tidak ada menu tambahan konsultasi ya Mas. Dengan apa yang saya jual itu bisa membahagiakan orang. Buat saya ada nyaman banget gitu loh buat saya. Kalau saya berbagi itu bukan karena saya merasa lebih, tapi mungkin lebih dominan bahwa saya pernah berada di posisi itu. Tidak semuanya terlalu rumit sebetulnya, bisa disederhanakan tanpa harus menyepelekannya. Lebih kepada pengertian bahwa kita duduk bersama, kita nikmati secangkir kopi dengan pilihan masing-masing, dengan metode yang ada, bahwa banyak hal berawal dari secangkir kopi.
Alhamdulillah sudah berjalan dari 2010. Insya Allah di akhir tahun nanti memasuki usia yang ke-15. Ini merupakan sewaktu saya dulu masih bekerja, sebelum usia 50, saya ingin memiliki usaha yang seberapapun besar pun itu saya bebas mengekspresikan apa yang menjadi ide kreativitas, sehingga saya tidak lagi terbebani oleh target-target yang tetap saya punya target sendiri, tapi itu bukan target sebagai target korporat begitu, bukan. Ya alhamdulillah lah Allah mengizinkan mengelola usaha ini sampai dengan sekarang dan diparingi sehat, kuat dan sebagainya. Pertanyaan mengenai kenapa kok kopi tubruk saja. Esensi dasarnya sebetulnya kalau kita mau survei penduduk di Indonesia, itu mungkin mayoritas bikin kopi di rumah tubruk. Saya meyakini ketika saya sempat berkunjung ke salah satu kedai kopi di Jakarta yang kebetulan sudah ada di sekitar sebelum tahun 30-an dan sudah generasi kesekian, mereka tetap konsisten menyajikan kopi tubruk. Itu yang menginspirasi saya untuk ya sudah, metode saya tubruk ini saya tekuni selama ini dan nyatanya betul. Ya ada yang punya alat, yang punya macam-macam, tapi sesimpel itu sebetulnya untuk membuat secangkir kopi, dan itu menjadi basis, kalau menurut saya, basis dari perkembangan kopi-kopi yang lain. Bisa mempunyai warna atau karakter sendiri di tengah hiruk pikuknya tempat ngopi di Jogja. Pra-Covid itu saya masih menyajikan dengan konsep kopi Nusantara. Itu ada 18 origin dari Aceh sampai ke Papua. Ketika ada Covid, pasar berantakan, akhirnya saya memutuskan untuk sementara ini saya hanya menyajikan satu kopi Robusta, satu kopi Arabica, dan satu house blend kopi durian. Sementara saya seperti itu, nanti kalau kondisi situasinya sudah lebih memungkinkan tentunya saya akan kembali ke format awal. Sekali lagi tadi berbasis kepada awal, saya mencoba untuk memberikan yang terbaik untuk customer saya. Mereka bisa memilih yang mana dengan catatan satu metode tubruk saja. Saya buka dari Senin sampai Sabtu jam 5 sampai jam 11. Mudah-mudahan saya bisa berbagi rasa. Sekali lagi kalau mungkin pas pengen cerita macam-macam, monggo dengan satu koridor bahwa setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Jadi mungkin harus di filter lagi mana yang relevan dengan masalah dan karakter pribadi masing-masing. Saya hanya bisa mendengarkan, kalau dimintain opini ya saya hanya bisanya dalam hal-hal yang sepengamatan saya dan sepengalaman saya. Siapapun kita kemarin, kita nggak boleh ada keterikatan dengan masa lalu kita. Jadi siapapun kita kemarin, ya kita di sini adalah bukan siapa-siapa. Kita hanya sifatnya melayani tamu gitu loh. Orang nggak tahu saya nggak masalah. Yang penting mereka tahu Mah Kopi. Dalam usaha itu saya mempraktekkan 3 hal, yaitu ketika saya memilih untuk membuka usaha ini adalah saya tetap harus konsisten. Saya harus memiliki integritas dan saya harus disiplin. Saya selesai dengan diri saya sendiri. Saya tidak banyak menuntut, dengan tentunya mensyukuri apa yang ada ini saya tekuni. Integritas, komitmen dan disiplin. Terima kasih. Bersama bermetamorfosa.